Hai semuanya, perkenalkan nama aku Puji Nafisa Lasya. Di video ini aku akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan mengenai proposal dalam bab 1. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas presentasi ini kepada kami untuk memenuhi EKT Bahasa Indonesia. Nah, mengenai proposal dalam bab 1, apa aja sih isi bab 1 itu? Biasanya, isi bab 1 yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedikit aku jelaskan teknik membuat latar belakang secara umum ya. Biasanya, membuat latar belakang diistilahkan seperti segitiga terbalik. Maksudnya adalah dari pembahasan yang umum ke pembahasan yang khusus. Setelah itu, cari tahu semua hal detail dari masalah yang kamu tulis. Kemudian, cari tahu fakta permasalahannya. Lalu tentukan fokus permasalahannya dan berikan solusi dari masalah tersebut. Biasanya 3 poin ini merupakan isi dari setiap paragraf latar belakang yang dibuat. Nah, ini merupakan contoh latar belakang yang saya buat untuk memenuhi tugas EKT Bahasa Indonesia. A. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi, mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Banyak hal yang bisa mempengaruhi komunikasi. Salah satunya adalah latar belakang budaya atau suku bangsa. Menurut Wikipedia, kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Latar belakang budaya merupakan salah satu faktor penghambat untuk berkomunikasi. Akan tetapi, ini semua bisa diatasi dengan dinamika komunikasi yang terjadi berulang-ulang antara orang perantauan dan orang daerah asli yang mempunyai budaya yang berbeda. Dinamika komunikasi adalah kegiatan berkomunikasi yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat baik menggunakan komunikasi interpersonal dengan berbagai media, efek, dan lain-lain. Contoh kasus seperti yang terjadi pada siswa-siswi perantauan yang tinggal dan menetap di kota Pandeglang. Kota Pandeglang merupakan kota kecil yang ada di Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia. Meskipun kota ini kota kecil, tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali anak-anak sekolahan dari daerah terpencil yang merantau ke kota Pandeglang untuk bisa belajar di sekolah favorit mereka. Oleh sebab itu, peneliti ingin mencari tahu sebab dan alasan para siswa-siswi perantauan tersebut betah tinggal berlama-lama di Pandeglang meskipun banyak halangan yang ditemui ketika mereka melakukan komunikasi dengan warga asli. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah menurut Sugiano terdapat 3 jenis masalah penelitian. Yang pertama ada masalah deskriptif, yaitu sebuah permasalahan dengan variabel mandiri, baik itu merupakan satu variabel atau lebih. Lalu ada masalah komparatif, yaitu sebuah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel pada 2 atau lebih sampel yang berbeda dalam kurun waktu yang berbeda pula. Lalu yang ketiga ada permasalahan asosiatif, merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat mencari tahu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, proposal rumusan masalah yang saya buat merupakan termasuk pada masalah komparatif. Kita baca ya. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas yang sudah peneliti paparkan, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses adaptasi yang timbul dalam komunikasi yang terjadi antara warga asli dan siswa-siswi perantauan di kota Pandeglang. 2. Bagaimanakah pengalaman selama berkomunikasi antar warga asli dan siswa-siswi perantauan di kota Pandeglang. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pun dibagi menjadi 3. Ada eksploratif, yaitu bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Lalu verifikatif, yaitu bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada. Dan yang terakhir ada pengembangan, yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada.
Nah, untuk membuat tujuan penelitian ini, kita melihat kembali rumusan masalah. Sesudah melihat, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada, seperti mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, dan membandingkan. Rumusan masalah dengan tujuan penelitian tentunya berbeda bentuknya. Jika rumusan masalah berbentuk kalimat pertanyaan, maka tujuan penelitian berbentuk kalimat pernyataan. Nah, ini merupakan contoh tujuan penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas EKT Bahasa Indonesia. Di sini ada kalimat mengetahui, jadi sudah jelas bahwa ini merupakan tujuan penelitian dari eksploratif. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui proses adaptasi yang timbul dalam komunikasi yang terjadi antara warga asli dan siswa-siswi perantauan di Kota Pandeglang. 2. Mengetahui pengalaman selama berkomunikasi antara warga asli dan siswa-siswi perantauan di Kota Pandeglang. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Apa sih bedanya manfaat teoritis dan praktis? Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap perkembangan pengetahuan akademik. Sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, ini merupakan contoh dari manfaat penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas EKT Bahasa Indonesia. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini pada dasarnya berkaitan dengan orang yang mempunyai permasalahan komunikasi karena perbedaan latar belakang dan budaya, menjadikan penelitian ini sebagai kajian bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang sejenis. Juga sebagai sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi institusi maupun akademisi dan mahasiswa tentang dinamika komunikasi warga asli dan siswa-siswi perantauan di Kota Pandeglang. Secara praktis, penelitian ini dilakukan dengan harapan akan bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menerima dan memahami dinamika komunikasi yang terjadi antar warga asli dengan siswa-siswi perantauan di Kota Pandeglang. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian dalam masalah dinamika komunikasi yang sering terjadi di era sekarang. Akhirnya selesai juga materi mengenai bab 1 ini atau bab pendahuluan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ingat, ini adalah contoh secara umum, pastinya di luar sana banyak sekali yang lebih sempurna lagi contohnya. Semoga video ini bisa diambil baiknya, dibuang buruknya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Dadah.